Bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan jidal, perdebatan, dan tanazu, konflik, ya, persengketaan, yang itu bisa menjadikan lupanya guru dari sebagian pemikiran yang mau disampaikannya. Debat dan konflik itu bisa bikin lupa. Yang harus diperhatikan oleh peserta didik itu, kalau bingung terhadap sesuatu pemikiran atau konsep, maka hendaknya bertanya sajalah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari Anas, dia mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu ketika keluar mimbabil bait, dari pintu rumah. Wa huwa yuridul hujrah. Ya, beliau mengingin yang ditujunya itu adalah hujrah, kamar beliau. Fasami'a qauman yatanaza'una fil qadar. Beliau mendengar satu kaum yang mereka itu berkonflik, ya, bertanazu, berdebat, bersengketa, ya, masalah qadar atau takdir. Wahum yaqulun, mereka mengatakan, alam yaqulillahu ayata kada wa kada. Bukankah Allah sudah mengatakan ayat demikian dan demikian? Ya, alam yaqulillahu ayata kada wa kada. Bukankah Allah sudah mengatakan demikian dan demikian? Jadi ayat diadu dengan ayat. Kemudian Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah kemudian membuka pintu kamar beliau. Faka'an nama fuqi'a fi wajhihi habbur rumman. Seolah-olah wajah beliau ini seperti buah delima, merah. Artinya beliau itu marah sekali. Kemudian beliau katakan, abihadza umirtum au bihadza anitum. Apakah untuk urusan seperti ini engkau diperintahkan, atau urusan seperti ini yang kalian perhatikan? Jadi urusan berdebat begitu. Kemudian beliau katakan, innama halaka man qablakum bi asbahi hadza. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian itu adalah mirip seperti ini. Darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Mereka itu menolak kitabullah sebagian dengan sebagian yang lain, mengadu antar ayat. Padahal sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu tidaklah saling bertentangan, tapi satu dengan yang lain itu saling memberi penjelasan. Nanti memang ada bab nasakh mansukh, ya, ada ayat yang hukumnya itu sudah dihapus oleh ayat selainnya. Itu memang ada, tapi itu satu bab tersendiri. Ayat-ayat yang lain nggak ada pertentangan, sehingga jangan diadu satu dengan yang lain. Amarakumullahu bi amrin fattabi'uh. Allah telah memerintahkan kalian untuk melakukan satu perkara, maka ikuti. Wa nahakum fantahu, dan melarang kalian dari satu hal, maka jauhi atau berhentilah kalian dari yang dilarang Allah itu. Maka kemudian Anas mengatakan, falam yasma' annasu ba'da dzalik ahadan. Maka manusia tidak mendengar setelah, ya, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang pun yatakallamu, yang berbicara, yakni tentang takdir ini diperselisihkan, hatta jaa Ma'bad al-Juhani, hingga kemudian datanglah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini salah satu muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terpercaya sebetulnya Ma'bad al-Juhani ini. Tetapi ya ini menyimpang Ma'bad al-Juhani ini, yang dia mengatakan menentang takdir itu. Dia katakan nggak ada takdir, la qadar. Allah itu nggak menetapkan sesuatu, manusia bebas. Itu untuk melawan kezaliman penguasa saat itu yang didominasi oleh faham Jabariyah. Ketika ada kezaliman kemudian ditimpakan itu kepada Allah, ya sudahlah, dizalimi nggak apa-apa, memang sudah Allah tetapkan, terima saja kezaliman penguasa itu.
Nah, Ma'bad ini semangatnya semangat perlawanan sebetulnya, tapi keliru. Karena kemudian mengingkari Jabariyah itu dengan dia kita kenal konsep Qadariyah itu. Nggak ada takdir. Ya, Allah itu membebaskan kita semua, apa yang kita lakukan sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Nah, pemikiran ini dapat dari mana Ma'bad ini? Dia berguru kepada Al-Hasan Al-Basri, ulama yang soleh, tabi'in besar di Basrah. Tetapi dia selain itu berguru juga kepada Susan. Susan ini orang Kristen, ya, Nasrani, masuk Islam, ya, belajar Islam, kemudian keluar lagi dari Islam. Dan di dalam beberapa literatur, Ma'bad ini dapat ide itu dari si Susan ini. Fa akhadhahul hajjaju faqatalah. Kemudian si Ma'bad ini dibunuh oleh Al-Hajjaj, ya, dihukum oleh Al-Hajjaj gara-gara idenya itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini efek dari debat, ya, yang sekarang juga bisa kita rasakan lah di dalam dunia, apalagi dunia maya, ya. Ya, sudah satu dengan yang lain itu saling mencela, padahal tentang hal-hal yang seperti ini, tentang hal-hal yang di luar jangkauan akal, ya, hendaknya kita bisa terima dari nas, sudahlah itu. Nah, ini saya kasih tambahan karena di kitab ini ya sekedar ini aja riwayatnya. Satunya tentang Lailatul Qadar, di mana Nabi itu mau menyampaikan sesuatu, ya, kemudian ada sahabat yang berdebat, kemudian Allah bikin Nabi itu lupa. Nah, di kitab Min Muqawwimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah ada bab juga tentang jadal atau perdebatan. Nah, debat ini ada yang matlubu syar'an, ada yang dituntut secara syar'i. Artinya debat yang baik. Untuk apa? Liihqaqil haq, ya, untuk menunjukkan kebenaran. Supaya yang benar itu muncul. Kalau nggak dijelasin dalil-dalilnya, yang benar jadi kelihatan salah. Wa ibtalil batil, dan membatilkan kebatilan. Dalilnya adalah Allah katakan, ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah, dengan hujjah, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Jadi orang-orang yang normal, ya, bisa menerima, cukup diajari Al-Quran, As-Sunnah, ya, dengan argumen yang logis, pelajaran yang baik cukup. Ya, tapi kalau ada orang yang punya apa ini potensi untuk dia menentang, ya, maka di sini wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka itu dengan cara yang lebih baik. Jadi debat di sini ada yang baik. Dan juga di antara debat itu ada yang mazmum syar'an, yang tercela, yang melakukannya bisa jatuh kepada kekufuran. Seperti debat, ya, mendebat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Ar-Ra'd, wa hum yujadiluna fillah, dan mereka itu mendebat tentang Allah. Dalam Ibnu Katsir dikatakan ay yushak yashukuna fi 'azamatih. Mereka itu mendebat dalam rangka meragukan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah didebat, ya, ketentuan Allah didebat. Kalau dalam rangka mengkaji, bukan untuk membuat ragu, atau dalam hati ini ada rasa keraguan, nah, kalau tanpa itu ya nggak apa-apa, dalam rangka mendalami hukum-hukum Allah. Tapi ketika itu dalam rangka menimbulkan keraguan atau dilandasi keraguan, itu ya nggak boleh. Itu yang debat yang mazmum, tercela. Nah, apa batasannya debat itu terpuji atau tercela? Yakni
Tiap orang yang berbeda itu hendaknya menggunakan hujjah. Jadi debat itu harus ada hujjah, ada alasan, au bima yadhunnu annahu hujjah, atau dengan sesuatu yang itu diduga sebagai hujjah. Jadi kalau debatnya sudah tanpa itu, ya, bukan bicara argumentasi tapi sudah bicara apa istilahnya, apa yang diserang itu pribadi, bukan menyangkut idenya, tapi sudah ke yang lain-lain, nah maka itu sudah baiknya ditinggalkan saja. Wal ghardu minhu nusratu ra'yihi au madhhabihi. Tujuan dari debat itu adalah memang untuk memenangkan pendapat atau madhabnya. Itu wajar, debat ya begitu. Yakni kalau kita gunakan dalil, ya dalil yang menyokong pendapat kita dong. Ya, kemudian membatalkan alasan orang yang menjadi lawan debat. Kemana arahnya? Ke arah yang kita pandang sebagai benar. Jadi batasan debat yang baik itu pertama berlandaskan hujjah. Atau kalau di sini lanjutannya ya hujjah atau dalil au syubhatud dalil. Jadi syubhatud dalil itu oleh Ibnu Aqil dikatakan ma tukhayyilu bihil madhab fi suratil haqiqah walaysa kadzalik. Apa yang dibayangkan oleh madhab, orang yang mengambil itu dalam bentuk hakiki, padahal bukan demikian. Kalau di dalam usul fikih itu berarti dalil-dalil yang masih diperbincangkan, diperselisihkan oleh para ulama ahli usul, itulah subhatud dalil. Misalnya kayak masalih mursalah, syar'u man qablana, kayak satu dzari'ah dan sebagainya. Nah itu syubhatud dalil. Boleh juga dipakai untuk landasan debat itu. Jadi dua itu dalil, yakni Al-Quran As-Sunnah ijma'u sahabah maupun qiyas, atau syubhatud dalil. Itu kalau nakli. Nah kalau tanpa itu, ya jidal atau debat tanpa dalil atau syubhatud dalil, itu sagobun wa takhlito, akan menjadikan kekacauan. Jadi bikin kacau aja dan jadi campur aduk nanti. Jadi nggak usah dilakukan kalau debat itu tidak disepakati dulu apa patokannya. Gitu. Nah di kitab Min Muqawimat itu ada banyak adabnya. Ini saya kutipkan dua hal saja, adab ke-9 dan ke-10. Yakni pertama, hendaknya ayat tafiqa ma'a khosmihi ala aslin yarji'ani ilaih. Sebelum debat itu, di samping awal-awalnya itu ditata lah niat. Debat itu bukan untuk hebat-hebatan. Ini untuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Banyak itu ya, yang menata hati dulu itu banyak. Yang berikutnya itu adalah hendaknya disepakati dua orang yang berdebat ini, landasannya itu loh apa. Kalau nggak disepakati landasannya, ya itu namanya debat kusir. Nggak tahu kalau debat kusir ya disebut ya. Nggak jelas ini landasannya apa perdebatan itu. Atau kalau landasannya berbeda, nggak akan ketemu. Satunya landasannya kita pakai hukum syariat lah sudut pandangnya. Yang satunya pakai yang lain. Ya nggak akan ketemu lah. Nah kalau debatnya dengan orang kafir, orang non muslim, la yakunu illa aklian. Maka rujukannya itu tidak lain adalah dalil akli. Jadi kalau debat dengan non muslim nggak usah bicara ayat hadisnya, nggak, pakai dalil akli. Dikasih ayat, dikasih hadis mereka nggak percaya. Nah kalau orang Islam maka dalilnya bisa akli, bisa nakli. Nah yang nakli itu bisa tadi dalil maupun syubhatud dalil, bisa begitu.
Kapan akli itu digunakan? Ya kalau tema pembahasannya itu dapat dijangkau akal. Sehingga kalau tema pembahasannya di luar jangkauan akal dan indera manusia, kita debat menggunakan dalil akli itu nggak akan masuk dan itu tercela. Jadi ini batasannya begitu. Sepakati rujukannya, dasarnya, sepakati pula kalau dia non muslim ya nggak usah bicara ayat. Nanti satunya pakai dalil Al-Quran, satunya pakai dalil Injil ya. Ini menurut ini kan begini, ini menurut ini kan begini, nggak akan ketemu. Ya akan ketemu. Nah, yang ke-10, al-kafir la yujadalu fi furu'i syariah. Orang kafir tidak didebat dalam perkara furu' dari hukum syariat. Jadi membahas tentang zina, poligami dan sebagainya, nggak usahlah bicara dengan non muslim. Itu masalah syariat. Jadi masalah akidah dulu.